Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan dan samping saya Asmi Sudin. Kami di sini akan menjelaskan sebab-sebab kesalahan dalam berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seorang dalam yang berupa pengertian-pengertian. Semua manusia telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan memiliki potensi serta kemampuan untuk berpikir dan pemikiran yang berbeda-beda. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan tentang berpikir. Apakah kalian tidak berpikir? Quran surat Al-An'am. Yang pertama ada kekeliruan formal. Yang pertama ada fallacy of 4 terms. Kekeliruan karena menggunakan 4 terms. 4 terms itu ketentuan. Jadi ada kekeliruan karena menggunakan 4 ketentuan. Kekeliruan berpikir karena 4 terms dalam silogisme ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan diharuskan hanya terdiri dari 3 term. Misalnya, semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual barang di bawah harga tetangganya diancam hukuman. Adapun orang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit jadi dia harus diasingkan. Kedua ada fallacy of undistributed middle. Kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Kekeliruan berpikir karena tidak satu pun dari kedua term penengah mencakup, seperti orang yang terlalu banyak belajar, kurus. Dia kurus sekali. Karena itu tentulah ia banyak belajar. Semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka. Yang ketiga ada fallacy of illicit process. Kekeliruan karena proses tidak benar. Kekeliruan ini berpikir karena term premis tidak mencakup, tetapi dalam konklusi mencakup. Yang maksudnya kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata, adalah binatang sapi, bukan kuda, jadi ia bukan binatang. Yang keempat ada fallacy of two negatif. Kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Kekeliruan berpikir karena mengambil kesimpulan dari 2 premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak ditarik konklusi. Misalnya, tidak satupun drama yang baik mudah dipertontonkan. Tidak satupun juga drama Shakespeare mudah dipertontonkan. Maka semua drama Shakespeare adalah baik. Tidak satupun barang yang baik itu murah. Semua barang di toko itu tidak murah. Jadi semua di toko adalah baik semua. Yang kelima ada fallacy of affirming the consequence. Kekeliruan karena mengakui akibat. Kekeliruan ini berpikir dalam silogisme hipotetik karena membenarkan akibat kemudian membenarkan pula sebabnya. Misalnya, bila kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita terdapat mendarat di bulan, berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya. Bila pecah perang, harga barang-barang naik. Sekarang harga barang naik, jadi perang telah pecah. Yang keenam ada fallacy of denying antecedent. Kekeliruan karena menolak sebab. Kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetik karena mengingkari sebab, kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Misalnya, bila permintaan bertambah harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik. Bila datang eleng maka ayam berlarian. Sekarang eleng tidak datang, jadi ayam tidak berlarian.
Yang ketujuh ada fallacy of disjunction, kekeliruan karena bentuk disjunktif. Kekeliruan berpikir terjadi dalam silogisme disjunktif karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif kita lain. Padahal menurut patokan pengingkaran alternatif pertama bisa juga tidak terlaksananya alternatif yang lain. Misalnya dia lari ke Jakarta atau ke Bandung, ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta. Atau bisa tidak di Bandung maupun Jakarta, dia menulis cerita atau pergi ke Surabaya. Dia tidak pergi ke Surabaya, jadi ia tentu menulis cerita. Yang kedelapan ada fallacy of inconsistency, kekeliruan karena tidak konsisten. Kekeliruan berpikir karena tidak runtutnya pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang diakui sebelumnya. Contohnya, anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit beberapa pasal agar komplit Tuhan adalah Maha Kuasa. Karena itu ia bisa menciptakan Tuhan lain yang lebih kuasa dari Dia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan mengenai kekeliruan yang formal. Nah, sekarang kita bahas mengenai kekeliruan yang informal. Teman-teman, izin Yang menjawab pertanyaan dari Yang pertama adalah fallacy of hasty generalization. Kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Kekeliruan berpikir karena tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga kesimpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya. Contohnya, dia orang Islam, mengapa membunuh? Kalau begitu, orang Islam memang jahat. Panen di kabupaten gagal. Kalau begitu, tahun ini di Indonesia harus mengimpor beras. Yang kedua, fallacy of false hypothesis. Kekeliruan karena memaksakan praduga. Kekeliruan berpikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan. Seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seorang menyatakan bahwa istrinya lah yang melukainya dalam suatu percecokan. Karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan istrinya. Padahal sebenarnya karena goresan besi dibakar. Yang ketiga, fallacy of begging the question. Artinya, kekeliruan karena mengundang permasalahan. Kekeliruan berpikir karena mengambil konklusi dan premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya. Contohnya, Allah itu mesti ada karena adanya bumi. Di sini orang akan membuktikannya bahwa Allah itu ada dengan dasar adanya bumi, tetapi tidak dibuktikan bahwa bumi adalah ciptaan Allah. Yang keempat, fallacy of circular argument. Kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar. Kekeliruan berpikir karena menarik kesimpulan dari suatu premis. Kemudian kesimpulan tersebut dijadikan sebagai premis, sedangkan premis semula dijadikan kesimpulan pada argumen berikutnya. Contohnya, sarjana-sarjana lulusan perguruan tinggi UKY kurang bermutu karena organisasinya kurang baik. Mengapa organisasi perguruan tinggi kurang baik? Dijawab, karena perguruan tinggi itu kurang bermutu. Yang kelima, fallacy of argumentative leap. Artinya adalah kekeliruan karena berganti dasar. Kekeliruan berpikir karena mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Jadi, mengambil kesimpulan melompat dari dasar semula. Ia kelak menjadi guru yang besar, yang cerdas, sebab orang tuanya kaya. Pantas ia cantik karena berpendidikan tinggi. Kemudian di nomor 6 ada fallacy of appealing to authority, atau kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. Kekeliruan ini dikarenakan mendasarkan pada otoritas. Kekeliruan berpikir karena mendasarkan diri pada kewibawaan atau kehormatan seseorang, tetapi dipergunakan untuk permasalahan di luar otoritas ahli tersebut.
Kemudian selanjutnya fallacy of